Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang akad mudharabah. Sebelumnya perkenalkan, saya Asifa Nur Indasari NPM 40 dan rekan saya. Saya Linda Harjianti, NPM 20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menghubungi kami dengan saya juga. Mohon maaf, dengan siapa Ibu? Saya Linda. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memperluas usaha bakso saya Dengan tujuan apa ya Ibu? supaya omset meningkat dan pelanggan merasa nyaman. Baik, itu termasuk dalam brosur kami ya Ibu. Iya, Maka dari itu dapat menggunakan akad mudharabah ya Ibu. Ibu akan meminjam berapa ya? saya membutuhkan dana 15 juta. Baik Ibu, dengan ini menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama. Jadi pihak bank menyediakan dana 100%, sedangkan Ibu adalah pengelolanya. Terus nisbahnya berapa ya, Bu? Baik Ibu, eh, sebelumnya Ibu akan meminjam selama berapa tahun ya? Untuk 2 tahun. Baik, untuk nisbahnya yaitu 60% dan 40%. 60% untuk pihak Ibu dan 40% untuk pihak bank ya. Baik Ibu, jika Ibu mengambil 2 tahun, maka untuk nisbahnya Ibu mendapatkan 60% dari keuntungan yang didapatkan. Baik, Ibu. Baik Bu, jika Ibu setuju, nanti untuk formulirnya saya kirimkan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari mudharabah berasal dari kata Advid Harbi Flardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang, disebut girait, yang berasal dari kata al-gardu yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Next. Yang selanjutnya yaitu karakteristik mudharabah. Yang pertama, kerjasama antar sahibul mal dan mudharib. Yang kedua, pembagian manfaat berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tanggung jawab risiko. Yang keempat, kewenangan pengelolaan modal. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah muthalaqoh, yaitu di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya. Di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan land of trade, land of industry, atau land of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas, sama sekali modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.
Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha, misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Yang ketiga, mudharabah mustarokah, yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah mustarokah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Next. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum akad mudharabah menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jais atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Sumber hukum ada dua, ya. Yang pertama, Al-Quran. Apabila telah dituntunkan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kedua, as-sunnah dari Salih bin Su'aib bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudharabah, dan mencampur adukkan gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Sekian, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Syifa. Baik, yang selanjutnya yaitu rukun mudharabah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu yang pertama pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Yang selanjutnya yaitu objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir yaitu nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Yang selanjutnya yaitu
berakhirnya akad mudharabah yaitu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagai dituangkan dalam akad. Yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha menurut PSAK 105 par 11. Dalam mudharabah, istilah profit and loss sharing tidak dapat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya. Keuntungannya saja atau profit tidak termasuk kerugian atau loss. Sehingga akan digantikan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Yang selanjutnya yaitu bagi hasil untuk akad mudharabah mustakhrokah dalam PSAK 105 par 34. Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustaqil dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustaqil dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contohnya, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal mustaqil. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Untuk akuntansi pemilik dana, yang pertama yaitu dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas dan penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang selanjutnya yaitu pengukuran investasi mudharabah. Yang pertama yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang B yaitu investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Yang ketiga yaitu penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Penurunan nilai usaha dimulai jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Yang keempat yaitu kerugian. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Yang kelima yaitu hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Yang keenam yaitu akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah telah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketujuh yaitu penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Yang terakhir yaitu pengungkapan.
Pemilik dana mengungkap hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lainnya. Yang kedua yaitu rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga yaitu pengisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Yang selanjutnya, pengungkapan yang dilakukan sesuai PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua yaitu pengukuran dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai aset wajar aset non-kas yang diterima. Yang ketiga yaitu penyaluran kembali dana sirkah temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana sirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana, dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Yang keempat yaitu sedangkan apabila pengelola dana mengelola dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. Yang kelima yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Yang keenam yaitu di akhir akad. Yang ketujuh yaitu penyajian. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu dana sirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana sirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian jika ada. Yang kedua, bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil, aktivitas usaha mudharabah, dan lainnya. Yang kedua yaitu rincian dana sirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Yang terakhir, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Asumsi pencatatan untuk pengelola dana yang telah dibahas menggunakan akad mudharabah muthalak apabila akadnya mudharabah muqayyadah, di mana dana dari pemilik dana langsung disalurkan kepada pengelola dana lain, atau kedua dan pengelola dana pertama hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pengelola dana lain. Maka dana untuk jenis seperti ini akan dilaporkan off balance sheet. Atas kegiatan tersebut, pengelola dana pertama akan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pengelola dana lain kedua berlaku nisbah bagi hasil. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.